Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga rekan dan rekan kita yang ada di kediamannya masing-masing tetap diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pandemi seperti ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan dan rekan kita dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi mensukseskan acara refleksi kader dan doa bersama PKPT IPNU IPPNU Universitas Widata Pasuruan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Fahmi Bihar selaku moderator. Di sini akan memandu jalannya acara refleksi dan doa bersama pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada narasumber yang sudah datang di hadapan kita. Beliau Agus Muhammad Najih Samsudin. Selamat malam, Gus. Waalaikumsalam. Sedikit saya paparkan profil beliau. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Ucari Sukorejo, dan juga beliau merupakan pembina BEM se-Jombang, dan juga beliau juga aktif di Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu sedikit profil dari beliau. Baik, bisa saya lanjut perbincangan pada malam hari ini tentang refleksi kader. Ini mengangkat tema esensi kultur di bulan Asyura. Kan melihat tema tersebut, tentu di Indonesia kan udah terkenal sekali bahwa kultur budaya di Indonesia itu sangat kental dan turun-temurun sudah dilestarikan oleh masyarakat luas. Dan juga banyak kultur budaya itu disangkut pautkan dengan peringatan keagamaan, semisal di bulan Asyura. Nah, disitu masyarakat banyak lah melestarikan, seperti contoh menyalakan obor, terus mengelilingi kampung dan banyak dan sebagainya. Nah, dari sampel-sampel tersebut, bagaimana pendapat dari panjenengan mengenai hal tersebut berdasarkan kacamata agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin membaca tentang gambaran umum tentang Muharram. Dari diksi Muharram itu sudah dibahasakan oleh orang asli Jawa, itu Suro, bulan Suro. Memahami tentang ini adalah memahami diksi atas Muharram itu sendiri. Jadi Muharram itu kan bersumber dari kata al-muharram, itu ada haram. Berarti kalau bahasa di bahasa Indonesianya kan ada dua, ada yang dikatakan ya haram itu sendiri tidak boleh. Kedua, dengan makna suci. Nah, bulan Muharram ini bulan yang suci, yang memang diperuntukkan kepada umat Islam, sembari itu menjadi historis awal, namanya kalender Islam, bersumber dari kalender Islam itu dahulu. Ketika hijrah Nabi, awal dikatakan 1 Muharram. Nah, terus ketika kalender itu masuk ke Indonesia, terus dimiliki, digunakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, itu artinya Islam kan masuk belum artinya membumi hanguskan kosakata yang dimiliki orang-orang yang asli sana. Nah, kalau sejarah tentang Suro ini kan salah satunya dari Sultan Agung Kerajaan Mataram yang membuat tentang
surah itu, satu surah, sehingga ada budaya-budaya yang sudah digunakan hingga kita juga mengiyakan. Sembari mana itu, saya mengutip salah satu gambaran pendapat oleh Kiai Soleh Darat dalam kitab yang tipis ini teman-teman, biar tidak jauh ibarat dalih itu ya ulama yang ya lokal. Karena apa? Ada nilai paradigma tersendiri ketika yang membawa, yang menginterpretasikan itu asli sini karena historis orangnya, tahu bagaimana sosiokultur, budaya, sehingga ketika beliau menulis atau memberikan tulisan dalam karyanya itu sudah tidak diartikan keadaan atau kondisi pikiran yang misalnya kita ngambil dari Arab, dalilnya begini, tekstualnya begini, terus oke, udah kita laksanakan. Mohon maaf, gak bisa. Itu permainan itu dulu ya. Saya masih banyak sekali. Nah, selanjutnya begini. Ketika Kiai Soleh Darat dalam kitab Lataiful Toharoh wa Asraris Sholah di lafaz, di situ beliau dengan kata-kata bulan Muharram itu hari raya atau bukan bahasa raya, tahun baru Islam. Oke. Setelah bahasa tahun baru Islam pun di situ pas 10 Muharram itu juga dianjurkan untuk berbahagia, bersenang-senang. Nah, dengan babaran 1 Muharram itu juga dilaksanakannya kegiatan-kegiatan apapun, misalnya itu keliling-keliling tadi itu ya sama aja dengan orang-orang yang memeriahkan 1 Januari tahun baru. Ketika tahun baru berpesta tidak diharam-haramkan, ketika hal yang genuine kita sendiri dikafir-kafirkan, dibid'at-bid'atkan, itu mungkin ada niat terselubung. Kenapa ketika local wisdom itu malah mau di bumi hanguskan, tetapi ketika hal-hal itu sifatnya itu universal atau keadaan untuk berhura-hura, sehingga ketika kalau memeriahkan di akhir tahun 1 Januari itu ya fine, boleh-boleh aja. Sama dengan logika ketika ulang tahun itu ya boleh-boleh aja, Maulid Nabi nggak boleh. Logikanya kan nggak ketemu. Ada logika yang salah, yang rusak. Nah, sama dengan bahasa Muharram atau surah ini. Surah ini kan nilainya kalau bisa menggunakan pisau analisis Islam historis. Ini ada historikal Islam yang masuk ke Indonesia. Artinya ketika Islam masuk bersumber dari rata-rata di pesisir yang di dalam itu masih ada pemahaman-pemahaman asli, misal kejawen, yang di situ ada Hindu Buddha. Nah, orang yang di pesisir ini bukan asli, orang yang dikatakan pendatang itu, pendatang yang masih di pesisir, yang di dalam ini masih ya ada Hindu, ada Buddha, masih ada lokal. Agamanya itu masih ada. Kita pinjam lebih luas lagi ya, lagi asik aja. Misalnya dipakai tulisan dari siapa itu peneliti budayawan itu di PBNU, Profesor Agus Nyoto. Nah, Profesor Agus Nyoto, beliau almarhum, beliau melihat tentang agama yang awal bukan agama Hindu, Buddha, tapi agama Kapitayan yang menyembah Sang Hyang Taya, Sang Hyang Widi. Kalau dalihnya itu menyembah tak keno kinoyo ngopo. Itu ibarat yang sangat, kalau saya menemukan itu lebih tinggi dengan bahasa laisa kami di syai'un. Itu kan relate dengan makna itu, tetapi khasnya dari laisa kami di syai'un berbeda dengan tak keno kinoyo ngopo. Nah, sejarah itu saya meminjam itu, artinya kita itu bukan ujuk-ujuk Islam datang dengan gaya yang dibawa oleh bangunan gaya-gaya yang dulu. Ulama kita ngambilnya itu esensinya Islam itu bagaimana? Islam yang dibawa bukan budayanya. Nah, kalau budaya mungkin bahasa diksi budaya, budi dan daya itu hasil dari kreativitas seseorang. Dia menimbulkan dari pribadinya yang itu dilemparkan ke masyarakat
ada khas, terus dia menjadi genuine sendiri. Oh, budaya ini di sini kayak begini, budaya di sini begini. Ya nggak masalah, itu kan ekspresi. Iya. Ekspresi itu Pribadinya seni. sendiri. Ekspresi. Yang salah itu pada prinsipnya satu. Gambarannya, kaidahnya. Al aslu fil asya al ibaha. Jadi al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu boleh. Hatta dalil, ketika nanti ada dalil yang menabrakkannya. Jadi ketika dalil itu ada yang menabrakkan dalam makna haramnya, baru itu gak boleh. Tapi asli atas segala sesuatu itu boleh. Nah, diperbolehkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang itu menimbulkan nilai-nilai yang menabrak pada nilai syariat, ya kita sudah selesai. Oh, misal ketika pada wilayah itu ada keharaman di acara keliling itu membuka aurat misal, ya udah serangnya itu, bukan marah budayanya. Itu bukan tidak mensalahkan budaya, itu bukan. Tapi caranya juga. Ya. Ekspresi itu yang mungkin bisa dimainkan, mungkin bisa ditambah yang lain. Mungkin itu. Oke. Terus selanjutnya kan pasti budaya datang kan ada asal usul atau gimana sih asal usul budaya ini seperti ini lah, itu dulunya itu seperti apa sih, gimana Bos? Maksudnya gimana? Asal usul kenapa kok pakai mungkin dari leluhur atau wali songo atau bagaimana, itu gimana mungkin asal usul kultur yang sudah berjalan di Indonesia yang disangkutkan dengan peringatan Suro dan sebagainya itu. Kita asal usulnya ya kita dapatkan dari ya kreativitas dari Sultan Agung. Itu ya kerajaan Mataram itu yang beliau ada prinsipnya ini ingin menggabungkan tentang kalender yang di situ ada kalender yang Masehi sudah lebih dulu, terus kalender Hijriah, terus kalender Jawa itu. Nah, nilai itu ingin dibangun untuk bisa digabungkan karena paham di wilayah tersebut masih banyak orang-orang yang beliau itu prinsipnya ingin menggabungkan, ada akulturasi sendiri. Di Jawa ya ada, Hindu juga ada, pun Islam juga ada. Nah, jadi sehingga ketika kalender itu didapatkan adanya suro dan sebagainya, itu artinya kan ketepatan pasnya beliau menempatkan itu, ya udah beliau lebih apa ya, masih baru untuk mengikuti itu. Prinsipnya ketika budaya atau paham itu menjadi suatu keyakinan, itu yang menjadi masalah. Ini kalau dibahasakan pembacaan keilmuan, itu ilmu dalam membaca pembuatan kalender, kacamata dia menghitung satu hari kan ilmu. Kalau dimasukkan bala keyakinan, oh besok satu suro bala, oh hari naas, mohon maaf jangan serang itu, wah itu sesat, itu salah. Bukan disalahkan, tetapi dibenarkan bukan pada wilayah kepercayaan. Ini adalah pembendaraan keilmuan yang asli dari Jawa. Kalau mempunyai analisis tentang ini akan naas, itu perhitungannya itu sudah dihitung oleh orang-orang yang memahami tentang ilmu tersebut. Biasanya tanggal ini akan ada naas. Kamu percaya? Salah pertanyaan saya. Kamu terima? Enggak? Ya udah, enggak apa-apa. Itu kan pembendaraan keilmuan yang dimiliki oleh asli orang Jawa yang mau disuguhkan. Kayak primbon, jangan disesatkan dulu. Dibaca dulu, oh kayaknya enggak masuk akal. Ya udah dibuang. Ya, enggak usah diyakini gitu. Bukan yakini, ilmu pun jangankan begitu, sains yang kita gambarkan sangat saintifis, sangat teoritis, itu sifatnya itu sudah rasional, empirik, ditemukan kayak begitu, itu pun batal. Nanti ada teori yang baru, ada tesis, ada antitesis. Udah, sehingga ketika bahasan orang misalnya teori Darwin disuguhkan seperti ini, terus sekarang masih dipakai, kan goblok. Ya udah dibuang aja. Sama ketika gambaran tentang kepercayaan ini adalah pembumbuan dengan pendekatan psikis orang, psikisnya dikenakan. Psikisnya jadi begini Pak, jenengan ini akan naas, psikisnya bukan ilmiahnya, tidak tahu orang itu besok gimana, nggak tahu. Saya pastikan nggak tahu. Itu ilmu nujum jelas nggak bisa, karena di situ ada pengetahuan Allah yang tahu bagaimana besok.
Inna Allah kulli syai'in qadir. Penguasaan beliau Allah itu tahu akan besoknya. Nah, kita pasti tidak tahu. Nah, di gambaran itu ketika ada orang ke dukun, jadi begini Pak, besok kira-kira gimana? Maka jawabannya kalau kena yang diterima terus ternyata dia dapat besok memang celaka. Apakah terjadi karena ucapan itu? Saya katakan iya, karena dia sudah kalau bahasa hipnotis sudah menghipnotis. Iya, tapi Jadi efek yang didapatkan, kecenderungan dia psikisnya di bawah alam sadar dia sudah kena terus didapatkan kenyataan iya kamu sudah yakin. Itu poinnya ketika dia kena dan terjadi. Jika lo gak terjadi tapi psikisnya sudah kena, mohon maaf, tetap dia yakin. Tetapi itu bisa diteliti itu bisa diteliti, bukan gambaran kayak orang yang dukun-dukun ini apa kerisnya ini. Itu ilmiah apa? Psikis kamu sudah masuk, dia sudah memasukkan alam bawah sadar Anda sehingga pikiran logika hilang, maka kepercayaan dibangun. Ada poin gambaran ketika otak kita 70%, maka hati kita 30%. Ketika hati kita itu 7%, maka otak kita 30%. Balance untuk 50-60 itu nggak tahu gimana caranya. Misal kejadian ketika ada orang yang kena santet kayak ini santet. Orang mau ibah sampai gitu, maka otaknya nggak dipakai, ibahnya yang dipakai. Rasional 7%. Oh dulu santet itu lagi sakit ini atau enggak? Oh saya analisis. Oh yang nyantet ini mungkin ini beda. Iya paham maksudnya dengan gambaran itu. Nah, kembali yang tadi apakah budaya atau gitu ya adalah tentang gaya-gaya keberislaman kita itu bagaimana? Keberislaman kita itu historis. Keberagaman kita itu ada historisnya, bukan ahistoris. Kita jelas ada proses masuk dan tidaknya. Selama itu tidak merusak atau nilai-nilai itu tidak menabrak pada syariat, monggo dengan dalih kullu bid'atin dolalah itu jangan dikatakan seluruhnya, karena ada namanya bid'ah yang hasanah, ada yang bid'ah yang madmumah, ada yang baik sehingga ada bahasa hadis, jika kau membuat sesuatu yang baik yang akan membuat orang itu mengikutinya, maka yang kamu mengajak tersebut kan dapat orang yang melakukan kamu dapat nilai itu yang harus diketahui pula. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi kalau saya tangkap ya, Islam itu kan di Indonesia adalah agama yang pendatang kan. Oke, betul. Ya. Nah, terus di situ kan para pendahulu atau kalau lihat di sejarah kan para wali songo itu menyebarkan agama Islam tanpa merusak budaya-budaya yang ada. Kan itu yang diterapkan NU yang saat ini, yaitu seperti Islam Nusantara itu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman lah, gimana sih Islam Nusantara itu? Oke, ini kayak bertanya pada hasil penelitian atau menguatkan gambaran tentang Islam Nusantara, suatu longkaran pemahaman paradigma Islam yang dibalik dengan Nusantara, pro dan kontranya. Kembali pada awalnya mungkin saya ngambil ke kontranya. Saya memilih Islam Nusantara, saya tolak. Saya bayangkan penolakan saya pada Islam Nusantara, dia itu semacam antiseptik. Orang lagi jatuh nih sakit, apa maksudnya ketika ada orang kena Arabisasi ke bid'ah atau sedikit kafir, nah kan sakit, diolesi obat salep, setelah itu sembuh, salepnya itu Nusantara, habis itu buang, kan sudah sembuh, ngapain pakai lagi? Iya, itu gambaran yang kontra. Kalau pro saya analisis begini. Ketika Muhammadiyah melontarkan tentang Islam berkemajuan, Islam berkemajuan beliau lontarkan, pertanyaan besar, di lapangan bakal menjual? Gak menjual, maksudnya orang tidak membicarakan.
tidak mau menolak dan sebagainya, ada apa? Artinya narasinya yang dibangun nggak dikonsumsi dan tidak menjadi diskusi teman-teman, ya trending lah, nggak ada. Terus pertanyaannya, Islam Nusantara kok bisa trending? Padahal itu pun nggak baru. Jadi begini, hebatnya Nahdlatul Ulama dengan bahasa al-muhafadzatu ala qadim sholeh wal akhdhu bi jadil aslam. Gambaran itu jadi gambaran tentang kalau kita punya tentang Islam tapi dengan diksi yang lain, itu apa ya? Kan asli ada tapi tidak punya nama. Oke. Ada asli dan memang khasnya itu mempunyai sendiri, genuine sendiri dan khas Nusantara. Saya tidak bahas untuk teritorial masuk ke Malaysia itu nggak tahu, saya nggak tahu. Ika nggak tahu, Filipina nggak tahu saya. Iya itulah. Kalau Islam bisa Indonesia juga nggak cocok saya, karena Indonesia baru 1945. Masa Islam kita nggak sampai 100 tahun, ada masalah. Oke, terus ketika dibahasakan Islam Nusantara itu asli, iya asli, pembungkusannya itu yang bagus, Islam Nusantara. Kalau mungkin bahasa nahwunya ya Islam di Nusantara, fi pakai fi kan, min fili kalau bahasa nahwunya ya, butuh wilayahnya. Nah, ketika Islam di Nusantara, oke, ada hal-hal yang masuk ke situ atau pemahaman yang khas orang-orang situ. Karena ketika dimasukkan atau pemberian ini ada sebongkah asli begini, terus dimasukkan, dilapisi, bisa bentuk kotak, dilapisi dengan Islam, tetap kotak, tetap asli begitu. Kalau misalnya orang Cina terus dimasukkan, tetap asli orang situ. Maka kita itu kalau bahasa bermain-mainnya orang-orang para cendekiawan maupun intelektual Muslim, bahasanya kan begini, kita ini orang asli Indonesia yang ternyata beragama Islam, bukan yang itu tadi orang Islam ternyata hidup di Indonesia. Itu kan kata-kata yang mungkin berbahaya, tetapi itu menjadi ciri khas kita, itu asli sini, kita hidup dan lahir dari sini, kita makan dari sini, kita hidup dari orang tua yang ya asli sini. Dengan dia hidup dari tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan di samping daerah Jawa, ya saya asli situ. Saya mencintai Indonesia, mencintai Nusantara sendiri, sehingga Islam Nusantara adalah Islam yang kita tahu. Orang-orang yang masuk atau proses Islamisasi di Indonesia, Islam di Nusantara itu ada jasanya, nggak bisa dibuang. Ketika ada orang yang sudah belajar, yang dibawa adalah budaya dari luar terus dimasukkan, mohon maaf, logikanya satu aja. Jikalau orang sini mau ke nang sawah pakai jubah, gak bisa, harus dibuka loh, aurat dong. Aurat pakai dalil yang lain lah, untuk syawatan atau bagaimana. Maksudnya di wilayah ini itu adalah nilai, kalau bahasa orang sedikit-sedikit fashion, maka dia itu bukan Islam, bahasa Islam yang dibawa ke Arab, bukan ke Indonesia. Islam fashionable. Jadi Islamnya itu yang fashion, yang menempatkan pada tempatnya. Jadi fashion dia itu menjadi nilai apa namanya ya, arti atas agama itu fashion. Masalah bukan itu Islam. Islam itu luas dengan arti itu. Maka tentang gambaran atau hasil atas pikiran yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, tokoh dengan Kiai Haji Said Agil Siraj, itu mencoba untuk konklusi dari gambaran-gambaran atas pikiran-pikiran yang dulu banyak sebelum digelontorkan tentang paham Islam Nusantara. Ada namanya Islam historis, ada Islam spiritual, ada Islam namanya Sufisme. Itu ada di salah satu namanya kajian studi Islam Studies. Hal itu konklusi terakhir saya temukan itu Islam Nusantara itu, untuk membawa nilai-nilai yang terjaga, yang sudah baik, adiluhum, yang itu memang tidak menabrak tapi menjadi fasilitas untuk mengamalkan, sudah kita lestarikan, kita jaga.
toh yang megaya-megaya orang yang mau mendekonstruksi, waduh sebenarnya yang mahasiswa itu mendekonstruksi, waduh gila-gilaan, merehabilitasi kayak kamu yang agent of change gitu kan. Kayaknya cingnya kamu tuh masalah. Dia untuk pribadi itu loh belum. Maka apa yang ada itu dijaga dengan memberikan gambaran kita kalau di fase ini itu bukan orang-orang yang dari nol. Kayak misalnya kembali ke Al-Quran hadis. Bukan itu kita itu. Kita itu sudah kayak ini nasi ya, gambarnya nasi. Oh gak enak ini. Ini ada nasi tumpeng. Sudah jadi, udah matang ini, tinggal makan. Kira-kira bagaimana promosinya baik? Oh kita foto di sini. Oh dikasih ini ya dihias. Kita masuk ke situ bukan dari, wah saya butuh nasi tumpeng, kita rubah jangan namanya tumpeng. Apa? Kita Bukan seperti itu. bukan itu, kita bukan siapa-siapa. Terus dari mahasiswa, kalau gitu Anda sudah merobohkan kebebasan pemikiran dari mahasiswa. Bukan, kalau iya tunjukkan, terbukti, kita ngambil terbukti ketika profesor dia ini mengambil pada hikmah ya, hal-hal yang pengalaman orang lah mendalikan dalam hidupnya. Gimana ya, orang tua saya bukan siapa-siapa, orang desa ya, keilmuannya segitu, gak pernah sekolah, saya jadi profesor. Kata orang itu, anak saya gak kena narkoba aja itu alhamdulillah. Apa ya maknanya itu? Meskipun profesor, anaknya mendidik anak saja loh, nggak bisa kena narkoba. Orang tua yang nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah, anaknya jadi profesor. Ini apa maknanya? Kesombongan orang yang mendalikan pendidikannya begini. Harusnya kita tidak boleh memukul, harusnya kita baik. Kadang sisi lain itu memang menimbulkan kemunduran kenyataannya. Maka ketika orang yang ngomong ini baru, pasti buktikan dulu. Setelah terbukti baru. Belum dibuktikan. Dengan gambaran itu kiai-kiai kita membuktikan kita menjadi seperti ini. Atau kiai-kiainya kiai itu jadi. Jika ada orang yang nanti gak usah mondok, bisa kok. Gak usah, nanti pinter agama tinggal baca. Mana? Kalau ada ayo. Sama dengan orang ini kafir ini gak ada, ini budaya apa ini di Arab gak ada. Ya iya, Arab gak ada. Ingat, quantity sama quantity lebih banyak umat Islam di Indonesia. Quantity kita lebih banyak, di Arab sedikit. Ada Kristennya, tapi ketika pulang gombor-gomborin pemahaman yang telah dikaji. Mohon maaf, di situ dia belum matang. Dia itu ada bahan qala Rasulullah, terus qala Allah Ta'ala, itu bahan-bahan ya, terus dibuang. Saya pegang filosofi atas orang berkata itu dia sembarangan dia ngomong. Misal kemarin ketika diskusi sama sekretaris BKPT ini, ketika orang langsung ngomong Yai Soleh pernah berkata seperti ini, itu langsung suci dia, suci. Wah aku takjub, subhanallah. Padahal dia brengsek. Paham nggak? Ada ada kehilangan keaslian orang ketika mengutip langsung. Oke? Maka ketika seseorang sarjana dari Arab terus mengutip Al-Quran hadis, kan Rasulullah pernah berkata, mohon maaf, kamu temannya. Kayak siapa? Iya, harus an dari siapa? Itu kan kalau di anak jurusan hadis marah mungkin melihat qala Rasulullah kayak temannya saja. Sama dengan itu, nilai dalil Al-Quran hadis yang langsung Al-Quran hadis yang meruntuhkan dalam mereka sedikit-sedikit dalil. Coba wong Jawa, urip kudu urup. Waduh, itu dalil Jawa. Iya, jangan hilangkan, itu ada filosofi sendiri. Kalau misalnya kita ambil boleh, kita ambil boleh. Tidak kita menolak, sehingga ada bahan Islam inklusif, kita inklusif. Terbuka, masuk pemahaman monggo. Tapi mohon maaf, akan ada dirajik. Karena ketika masyarakat kita yang misalnya ada halus, nun sewu, di sana orang Arab gak ada. Sehingga menghormati yang cium, kesunan cium, kini ngelakoni, kuno, gak mesti. Ngapain kita harus mencari hal yang gitu? Ngapain? Itu kayak, ya itulah dulu ya, kayaknya terlalu panjang nanti kalau saya ngomong. Monggo.
di Islam Nusantara sendiri, Bu. Iya. Itu kan pasti ada kontradiksi lah, ya. Pasti. Ada yang pro, ada juga yang tidak setuju dengan hal tersebut. Nah itu mungkin bagaimana sih sudut pandang dari masing-masing tersebut? Oke, masing-masing pro dan kontra Ya, ya. itu saya sangat suka pro dan kontra. Kenapa? Karena kalau teori itu belum teruji, itu bukan teori. Kalau kita ngambil bahasa teori, ada tesis dan antitesis, nanti ujungnya sintesa. Silakan. Harus, kalau dibiarkan sama dengan kubu samping kan, bisa berkemajuan. Lempar. Oh, nggak ada yang bahas. Ya udah, hilang. Ada lucunya. Lempar pro dan kontra. Alhamdulillah. Ayo terus. Jadi ada yang mengoreksi kan? Ada mengoreksi, mungkin itu ya satu. Terus saya ngambil aja langsung dari tokoh Islam liberal itu siapa? Ini siapa? Ulil Absar Abdallah, Islam liberal, Islam liberalnya. Beliau tetap mendukung Islam Nusantara. Beliau mengatakan, apa itu Islam Nusantara? Diberi arti enggak? Beri arti begini masalah. Jangan diberikan ta'rif. Ta'rif itu jamek mane. Maka skupnya itu akan ketat. Islam Nusantara bagaimana? Silahkan, terserah. Silahkan, kalau ada yang mau jelaskan begini, monggo. Gini, monggo. Karena kalau diartikan, diberikan ta'rif Islam Nusantara, berikan interpretasi, maka akan timbul orang, oh saya bukan golongan ini dong. Bahaya kan, sifatnya eksklusif. Harusnya dibiarkan dulu, itu permainannya dilempar. Selagi memang paham-paham ini, kalau saya pro bisa pro, kontra juga kontra. Kalau kontra ya tadi, ini cuma ketika ada penyakit ngapain digunakan terus. Terus dibombongin gampang, Islam rahmatan lil alamin. Enak banget. Ya iya, tapi ya udahlah, terserah. Nanti ya ada permainan. Kalau Islam Nusantara ada Islam India, Islam Filipina, Islam Rusia. Ya enggak, bukan itu. Bahasanya ya Said Akil Sirot kan, ini bukan suatu madhab atau manhaj. Bukan, ini bahasa tipologi. Ya udah, kita punya gambaran sendiri, punya landasan. Kalau bahasa kuliahnya itu world view sendiri. Kita begini, ekspresinya begini. Masalah udah, ya udah. Kita itu sudah memang mudah untuk diislamkan. Kenapa? Karena Islam kita tidak pernah pakai pedang. Kita tidak melalui jalur perangan. Iya. Kita halus. Mungkin ada keasikan kalau dunia bermain begini. Orang-orang yang mungkin akademisi kan ngomong, kalau andaikan Islam itu disebarkan oleh Nabi Muhammad ke Nusantara terlalu mudah, gampang, cepat. Karena orang tidak dapat relate. Sehingga kenapa kok di Arab ada analisis, karena ya orang itu sesuai kan, geografis yang panas menimbulkan orang itu memang panas juga, ada kemarau, ada salah satu analisis seperti itu, sehingga ditempatkan di situ ya pasrah pada kondisi orang-orang suku di sana. Kalau andaikan di Nusantara cepet nanti ya enggak, buktinya cuma para pedagang, bahasanya kan pedagang Islam nyebarkan Islam semua, apalagi Rasulullah. Itu terlalu muda, Indonesia atau Nusantara diislamkan terlalu muda, sehingga gak Nusantara. Bagus itu, alhamdulillah Nabi Muhammad gak ke Nusantara, kayak begitu mulu kok, karena kita terlalu muda. Oh ya, tambahin lagi ya, yang menyebarkan itu kita ambil bukan pedagang, karena di bukunya Prof. Agus Nyoto, yang menyebarkan tetap orang yang berkelas. Ada kelas-kelasnya sendiri, tidak moro pedagang itu. Kalau kan ada Brahmana, Ksatria, terus Sudra. Halo, kok lupa ya. Maka yang kelasnya di bawah, yang bisa menyebarkan itu Brahmana, yang bisa membawa tentang pemahaman Islam, karena suci, tidak bahas dunia, bukan Sudra yang bawa. Sehingga ketika orang menyebarkan Islam adalah pedagang, itu gak masuk. Kita punya dasar loh, orang-orang suci dikatakan Brahmana, paham itu. Maka ada kasta-kasta sendiri. Sehingga ketika mau pedagang, beliau awal untuk meletakkan batu pertama,
dilanjutkan. Boleh itu. Kayak takar pesisir samping bangun toko atau jualan. Beliau iya tapi belum menyebarkan. Nah itu awal Islam dibahasakan di pesisir dulu. Nah dengan bahasa Muharram ini saya untuk fokus saya lupa Muharram atau surah ini itu sama dengan kondisi itu. Tapi pasnya dengan bahasa nama surah oleh Sultan Agung namanya Kekerajaan Mataram. Beliau tahu untuk sudah Islam bagaimana orang-orang itu tidak menolak atau ada ketemu, ada nilai akulturasi, ada kesamaan sehingga budaya-budaya misalnya gelele, ya udah ekspresi sendiri selama itu tidak ada kalau fikihnya ada namanya percampuran laki perempuan, nggak boleh buka aurat, nggak boleh kan simpelnya begitu kalau diambil prinsip mudahnya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman dan rekan kita di rumah, mungkin kalau nanti tetap di akhir ada sesi tanya jawab dari teman-teman, bisa ditulis di chat Zoom yang mau bertanya, nanti dari moderator akan memilih 1, 2 dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin jadi bisa pertanyaannya ditulis di chat Zoom-nya. Oke, saya lanjutkan Richard. Iya. Kita kembali ke topik Muharram. Iya, Muharram. Karena lagi asik di situ saya. Oh iya. Di Muharram kan teman-teman semua ini kan mahasiswa guys ya. Nah, tentu mahasiswa itu kalau mau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan rasional atau fakta aktual kan gitu. Nah itu bagaimana? Saya kembali ke amaliyah atau kultur tadi. Itu bagaimana atau rasional dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu apa sih? Oh iya. Yang berdasarkan rasionalisme masyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, saya ngambil segelintir aja dulu, segelintir dalam memahami tentang perayaan, misalnya pasnya sebelum Muharram ini ada membagikan ke anak yatim, santunan dan sebagainya. Baiknya kita sebagai umat Islam yang asli Nusantara itu tidak hanya menjadi bacaan suatu amal atau anjuran yang digambarkan oleh Rasulullah Hadratul Rasul ngomong begini, tapi sudah terkonsepkan menjadi kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin itu adalah kalau saya ngomong itu sudah sangat baik dan sangat sesuai karena bukan dibahasakan satu kali terus sudah gak ada, enggak, tapi terus menerus itu sampai menjadi membudaya. Itu kayak melekat loh, kayak loh kok gak ada acara ini, itu masalah. Nah, mengaplikasikan hingga menjadi rutinitas pembagian itu atau itu sudah baik, sudah sangat benar dengan rutinitas itu. Nah, kalau misalnya dalam Muharram ada hal-hal yang irasional katakan itu bermasalah karena menabrak pada nilai keyakinan, karena dia sudah tidak lagi dengan dalih-dalih yang umum teman-teman santri itu tahu. Oh ini haram ini, oh ini tidak boleh soal keris ini, oh ini. Nah coba kita analogikan mudahnya begini. Sesungguhnya kalau bahasa keris mau dihilangkan, maka bahasa begini adalah mulai mencoba menghilangkan suatu jati diri. Bahasa jati diri kita itu punya apa? Ini para mbah-mbah saya. Dari jati diri itu oleh orang-orang yang mau mengatakan ini sesuatu kekufuran, ini salah lagi sesat, maka di situ dia terselubung. Katakan itu benar, tapi dia terselubung untuk mengatakan itu syirik, maka dia akan memuji mbahnya, leluhurnya. Nah, leluhurnya itu salah, leluhurnya. Maka dia sudah merusak semua sampai ke belakang, sama membersihkan dia dari sesuatu yang kotor semua. Ini saya kotor, ini mbah-mbah saya melakukan hal yang apa ini, klenik, salah ini, kesesatan, iman saya rusak, saya harus sadar lagi. Itu satu poin. Poin kedua, jati diri sudah terganggu, hal-hal yang
kita punya gambaran pribadi kita ini, saya ini ada sebab karena mbah saya, dan mbah saya ada sebab mbah. Nah, hal-hal yang dimiliki kita akhirnya dalam segi budaya atau nilai-nilai yang kita punya sedikit akan tergeser dan dimasukkan oleh hal-hal itu. Satu yang paling berbahaya ketika orang-orang ngomong menyalahkan tentang, sebut saja ketika bahasa ada tahlilan atau yasinan atau kemakom atau yang sifatnya kita itu berkumpul secara kolektif bersama-sama, atau acara yang santunan itu, kok bisa sih acara gitu? Rasulullah gak pernah. Dia tersubung ada ingin memecahkan kita sebagai umat Islam. Udah gak kumpul, saya gak kumpul, beda-beda pendapat, kerusakan itu bukan perbedaan pendapat, tapi sudah bukan perbedaan pendapat, tapi sudah tidak bersatunya. Kalau berbeda pendapat boleh, tapi kalau tidak bersatu sebagai umat Islam, misalnya biasanya kumpul bersama, acara kayak santunan itu kumpul bersama, ada acara sebelum itu biasanya istighosa, dihilangkan, maka sedikit-sedikit kita diruntuhkan untuk di wilayah kita itu ada ittihad, ada kesatuan. Kesatuan kita pun kalau bahasa negara persatuan Indonesia. Kita itu pengaplikasinya sudah dulu. Budaya-budaya ada itu wilayah persatuan Indonesia. Terus bagaimana rasionalitas misalnya di dalam wilayah keris dimandikan. Ini gimana nih syirik ini? Begini ya. Kalau orang misalnya punya ATM, punya kartu BRI, kalau masa tenggangnya habis, kira-kira diperbarui ya, Pak? Diperbarui. Nah, diperbarui. Loh, kamu kok yakin ATM kan cuma alat? Oke. Kalau ke situ tanya ke pemilik keris, kenapa kok bawa keris? Gak enak, kurang mantap saya. Kayak berjalan kok ada yang kurang gitu. Bukan yakin, loh enggak, gak enak. Loh sama, saya ke Surabaya gak bawa ATM. Gimana hidup saya? Kurang, gitu. Lebih parah loh itu. Waduh, mati saya gak bisa makan. Ayo sampai ngomong begitu, logisnya itu loh. Sehingga ATM itu adalah keris-keris era milenial. Gitu. Isinya 100 juta, selesai. Itu keris. Kan bisa nyuruh orang untuk bunuh kan dengan uang. Apa bedanya dengan hal itu? Terus masa tenggangnya habis, mau diperbarui ya persyaratannya ini, bayar segini, data ini sama. Persyaratannya apa? Beli bunga. Beli bunga, kasih air. Terus dibacakan. Itu kode. Logisnya itu kode. Kita nggak tahu itu kode. Sama ketika pembaruan pakai kode 67 pin ya pin sama kode, tapi kodenya itu dimiliki oleh orang-orang begitu. Kita harus tanya, yakin enggak yang diberikan warisan? Kalau andaikan dia yakin itu benar, saya serang dia. Tapi itu sesuatu menjadi kode, ya udah selesai, monggo. Karena kan misalnya di mujarabat dulu saya baca gitu, yang dikasih ku kejawen engkang jeneng wadon iki mugi seneng teng kula, mugi seneng teng kula, ping telu gak bernafas, bismillah misalnya loh kayak dewe. Jadi kira-kira apa maknanya? Kita yakin salah, kita yakin ke situ salah, tetapi hal ini menjadi gambaran rasional nggak di wilayah keris? Rasional, karena dia itu benda. Dia pernah nggak menciptakan dia sendiri? Nggak pernah. Diciptakan. Kalau bahasa Gus Bahak, kalau selama itu sudah dhaif. Maka nang insan dhaifah. Kita diberi uang. Gaman dibuat. Ya udah, gak mungkin dia punya akal. Gak punya kekuatan. Kalau kekuatannya kok dikasih? Oh, wasilah dari Allah. Ya udah. Dari wasilah namanya gaman. Kenapa dia ada kekuatan? Ya adanya kode-kode itu. Iya, saya simpelnya begitu. Logika atau rasionalitas keris itu seperti itu. Itu. Oke. Mungkin ini yang terakhir dari saya, Gus. Kan kita lebih ke pro-nya ini. Jadi dari kultur tersebut, budaya itu bagaimana sih pendapat
dari panjenengan untuk menguatkan bahwa kultur ini benar-benar boleh dan memang sudah dibudayakan dari leluhur kita kan. Supaya teman-teman yang di rumah itu mereka atau teman-teman itu melakukan tahulah dasarnya, tahu yang saya lakukan ini benar. Perkuat. Oke. Ada nilai penguatan karena artinya dibahasakan penguatan kalau begitu dulu sudah kuat. Gitu ya. Iya. Penguatan adalah dulu itu sudah kuat, dikuatkan mungkin ada kondisi umur ini kan sudah dapat rada renggang sedikit, maka dikuatkan lagi. Kalau begitu dasar awal benar bahwasanya tentang amaliyah yang kita lakukan dinilai itu ada nilai budaya, kita sudah benar. Kang, kalau semisal ada suatu kondisi dinilai tersebut adalah salah, tidak mungkin ulama akan diam. Saya pastikan seperti itu. Ulama warasatul anbiya, terus ketika diam, idza ra'aitu munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika dia melihat kemungkaran ya pasti berubah dengan kekuasaannya. Ketika gak mampu ya dengan lisan, ketika tidak mampu dengan hati. Wa huwa aful iman. Ya udah. Pertanyaannya jika misalnya ulama banyak di Indonesia kok gak rame-rame setuju menyalahkan, saya pengikut ulama, orang yang santri ikut tapi kiai, ya udah dia yang tanggung jawab. Analoginya gambarnya begini, orang yang lagi bagaimana ini di bis, apa ini kecelakaan ini bagaimana ini, coba ditanya pada orang yang gambarannya sudah percaya pada pemimpinnya. Pak, ya nopo jenengan ini, kok gak takut bisnya? Mas, santai aja, kan ada supir. Ya udah, supirnya yang tanggung jawab, gitu aja. Kalau ada ulama, ya udah, biar ulama yang tanggung jawab. Ngapain kok pusing? Maksudnya penguatan mungkin karena ada kebebasan pemahaman yang baru di Indonesia. Kita ngambil sejarah di prosesnya sudah terbukanya setelah pikiran dari zaman Soeharto sudah lengser. Nah itu kemasukan ormas baru, paham-paham baru. Ingat dulu ketika zaman Soeharto itu sudah diatur tidak boleh sembarangan ormas yang masuk, ya ormas NU, Muhammadiyah yang besar-besar. Ketika sudah ya lengser, boleh ormas baru masuk. Dengan masuknya itu terselubunglah paham-paham yang seperti itu. Ada hal itu yang sekarang, dulu kan nggak ada. Maka dengan gambaran ini penguatan kita adalah penguatan apa yang sudah ada kita ikuti, sembari dengan itu kita lemparkan diskusi ke teman-teman. Itu kita godok dengan pro dan kontra. Poin biasanya kan begitu. Pro, kontra. Ya udah kan harusnya kan dimainkan yang lain. Itu boleh di situ. Selama kita itu masih belajar, maka kita tidak akan tersesat. Selama kita itu ngaji, maka tidak akan tersesat. Maka sesungguhnya kesesatan itu bukan karena kita mendapatkan kebenaran dari suatu gambaran kebenaran yang sesungguhnya, tetapi kesesatan adalah kita berhenti menerima kebenaran dan yakin atas kebenaran itu. Kenapa? Karena ketika orang sudah percaya dengan satu kebenaran, maka dia menjadi orang yang akan mengatakan kesalahan ke orang-orang lain, kesesatan pada mereka-mereka yang bukan pendapat saya. Ketika sudah kita mendapatkan kebenaran yang benar, kok kita mesesatkan? Ini ada hal yang aneh. Maka Islam kita itu harus juga membawa dengan gambaran Islam yang kalau salah satu hadis umumnya kan iftaraqat yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan sampai akhir wasaftariqu ummati 30 wa sab'ina firqatan kullu finnar ila wahdatan man hum rasulullah ana alaihi wa ashabi. Kalau lihatnya sangat eksklusif. 73 yang selamat cuma satu. Nah, paham itu akhirnya sesat. Itu kayaknya iya, tetapi salah satu referensi yang lain, enggak, seluruhnya surga kecuali satu. Ada salah satu hadis yang seperti itu. Nah, sama dengan kita harus dengan bahasa rahmatan lil alamin, membaca pada orang yang berbeda itu jangan melihat pada usulnya, kita ke furuknya. Kalau misalnya bedanya furuk, oke. Kalau usul masalah.
Sama dengan bahasa Syiah kan pada usul, pada dasar-dasar dia sudah menyalahkan sahabat yang pasti masuk surga, Abu Bakar, Umar, hanya Sayyidina Ali saja. Maka itu kan menjadi gambaran. Oh ya, dengan gambar ini pula di Surah 1 Muharram kan sama dengan gayanya orang Syiah. Itu mengingat Husain ketika di Karbala terus dia memukul-mukul pribadinya. Apakah kita mengatakan sesat? Setuju tidak? Enggak, ini bacaan aja. Mereka juga rame-rame. Kita rame-rame dengan kekerajaan Mataram membuat keliling, terus ada yang ngubah keris, kita sesat. Kayak begitu kita kesesat enggak? Ya mau kok kita sesatkan. Oh itu sesat, ngapain mukul-mukul? Oke, ada dalilnya, ada. Silakan. Kalau enggak, ya udah, silakan. Tapi kalau kita ngambil pada Syiah yang memang itu sesat, pilih yang sesat, ya udah dia sesat. Tapi jangan dimutlakkan seluruh Syiah itu sesat, karena ada yang enggak. Ini ketakutan kita mengkafirkan suatu golongan atau orang, kita kena kafir juga. Itu kebayaan. Maka bagaimana? Lebih enak kita ngopi pinggir jalan, kiai ngomong. Terus ini pun nonton mawon. Lah yang kalau bukan bagian ke situ enggak usah, berbahaya. Nah, di situ suatu gambaran tentang Syiah juga ada kegiatan itu yang dia itu memang meramaikan kegiatannya. Pun itu ada kesalahan, dia meramaikan atau setiap Muharram mengingat Husain ketika di Karbala dia terbunuh, diramaikan, tetapi dia lupa golongan Syiah padahal Sayyidina Ali juga ketika perang juga mati. Kenapa kok gak dimeriahkan? Logikanya gak nyambung, hanya Husain. Itu masalah dari salah satu kita kolaborasikan dengan budaya yang dimiliki di Iran itu tadi, yaitu meramaikan Muharram dengan mengingat bagaimana sakitnya Husain. Itu gambarannya untuk perbandingan. Kalau kita itu gak ada masalah, kita itu gak ada masalah. Ingat, selama kiai diam, kita jalankan aman-aman saja. Kalau misalnya kiai sudah ngomong selesai, udah kita ikut saja sebagai orang yang taklid. Udah, kita itu sudah ikut selama itu benar oleh kiai, kita ikut. Kita itu orang umum, bukan orang-orang yang mujtahid itu. Udah, itu gambaran atas kita yakini, dan lebih itu kita harus menambah pemahaman atau diskusi yang lebih kuat lagi, maupun ditambah dengan analisis atau analisis yang lain. Nggak cuma kita ikut terus, biasanya begitu. Itu bukan mahasiswa. Mahasiswa itu bermain di kontra maupun pada liberal sedikit. Oke, setelah ini akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman di rumah. Saya tanya jawab bisa? Enggak, semoga tidak sulit. Enggak bisa. Oke, di sini ada penanya dari Ali Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, saat ini kultur budaya Islam di Indonesia kan sudah mulai pudar di kalangan generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana mempertahankan kultur budaya Islam di Indonesia, atau Gus menyebutnya dengan Islam Nusantara itu, sehingga para pemuda sekarang tidak sampai merasa asing dengan budaya Islam Nusantara? Mungkin itu. Itu ada dua pertanyaan. Satu dulu. Bagaimana menguatkan karena ada kultur-kultur yang sudah masuk pada kita. Prinsip pertama ini, kita itu semacam menjadi kultur kita itu bukan universal wisdom, tapi local wisdom. Stigma itu yang sakit. Kalau ke timur-timuran, lokal wisdom. Kalau ke barat-baratan, universal wisdom. Siapa yang bangun itu siapa? Sehingga ketika ngomong bagaimana ini budaya keberislaman kita, apakah bisa terjaga dengan pahaman misalnya westernisasi atau arabisasi yang bangun? Ini bagaimana? Kalau kita ngambil, apakah itu bermasalah? Itu sih kita bermain dulu. Bermasalah nggak dengan budaya, dengan transformasi itu? Ada bahaya nggak? Ya bahaya bos. Jati diri kita hilang. Oke.
kita kembali pada dulunya. Kalau bahasa jati diri kita itu ingin asli, kerudung itu mungkin nggak terlalu menutup lah, kayak punya dulu kalau cuma diselimukan ya gitu. itu pun budaya, kalau saya kata budaya. Terus berubah, hilang, nggak, santai aja. Manusia selama hidup maka dia akan terus ada perubahan. Sesungguhnya yang tidak berubah adalah sesungguhnya yang dipastikan tidak berubah adalah perubahan itu. Tidak akan berubah. Jadi yang tidak akan berubah itu adalah perubahan. Maka selalu ada perubahan. Selama manusia hidup dia berubah. Apakah masalah? Selama itu memang menghilangkan jati diri, ya menjadi gambaran pertama. Akan tetapi kalau misalnya itu menjadi suatu pembaharuan dengan bahasa wa'akhu bijadidil aslah, misal dengan budaya seperti ini, apakah itu bukan nilai budaya dengan elektronik? Ya gak apa-apa, selama dia tidak nabrak, enjoy saja. Nah, pada poin itu boleh. Selama itu kita tidak hilang esensinya. Bagaimana substansinya, bagaimana begini atau cara atau bagaimana, monggo. Karena itu bukan prinsip atau namanya jati diri atau pondasi pemikiran kita atau dalihnya paradigma kita itu sudah ada. Oh begini, bukan digambarkan hilang sehingga hilang selamanya. Kita pelan-pelan dengan kita tetap mengamalkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang rutin itu, dan juga dibumbukan lagi diskusi-diskusi itu lebih dipertajam. Kalau mau ngomong bagaimana menguatkan selama NU itu masih ada, dipastikan budaya itu ada. Logikanya begini. Pernah dawuh Yaida Kloso kemarin ketika khol, NU atau Islam ini ada selama ada NU. NU itu ada selama ada pesantren. Pesantren akan tetap ada selagi ada santri. Maka orang tua yang membuat anak dimondokkan itu sudah akan terjaga nilai-nilai budaya. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang yang berorganisasi misalnya di Ipenung, monggo. Ada yang ke pesantren, ya monggo. Ini kan bahasa kaderisasi dari awal. Nah, kan sehingga NU kata apa ada dua, ada yang kultur sama struktur. Maka dengan hal itu hal-hal yang bermasalah atau mengganggu pada jati diri keberislaman kita karena rongrongan itu, mungkin satu ada hal-hal yang kita terlupa dalam pendidikan tentang keaswajaan atau pendidikan keberislaman asli di Indonesia, atau memang sudah ada hal-hal yang sudah dimasukkan dalam segi pendidikan dibangun oleh kementerian. Kalau saya ngambilnya pemerintah selama itu tidak berubah sedikit-sedikit di wilayah hal itu, saya nggak ada masalah. Maka bagaimana selama kita masih mengikuti kegiatan, mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu dan terus mengikuti kajian-kajian, maka kita akan aman-aman saja. Itu sih poin-poin yang bisa saya sampaikan. Jadi budaya ini tetap berjalan selama NU ini masih ada, guys. Saya pastikan itu. Jadi sampean semua sebagai kader NU jangan sampai gentar untuk terus melestarikan kultur-kultur Indonesia. Dan ada penanya lagi, Gus. Dalam budaya Jawa kan sangat identik dengan makanan atau tumpengan. Oke. Nah, apa sih makna tumpeng itu atau yang filosofi dari makan tersebut apa sih? Pertanyaannya rada nakal ini. Iya. Karena live. Oke. Salah satunya kutipan dari bukunya Prof. Agus Noto sama Atlas Wali Songo itu, tumpeng itu sejarahnya begini, ada tu sama peng. Gitu ya. Kita bahas diksi tu sama peng. Tu itu yang muncul, peng itu samping. Oke. Asli dari tumpeng itu adalah bukan
makanan itu sendiri. Awalnya bukan nasi, bukan menunjukkan itu, bukan. Tetapi berasal dari agama Kapitayan awalnya. Agama Kapitayan yang menyembah, yaitu menyembah Tuhan yang gak jelas, Sang Yang Kaya, Sang Yang Widi. Dia itu punya kebudayaan gumbul bunder. Nah, dia itu melakukan molimo. Nah, ini pasti jenengan tahu ngalah kok. Molimo pasti yo madon gitu dilakukan semua oleh orang mbah-mbah leluhur kita yang rada gak jelas sebelum Islam masuk itu. Sebab Islam saja yang kita akhirnya menemukan kebenaran. Nah, dengan agama sebelum Hindu-Buddha ini, agama Kapitayan ini, dia berkumpul, membuat golongan, melakukan itu semua. Baik itu zina, minum-minuman, sampai selesai terus hubungan lega. Udah. Di tengah itu ya makanan-makanan itu, makanan dan minuman itu. Setelah selesai, akhir di kelas yang terakhir melakukan gumbulan seperti itu, dia akan makan manusia. Kalau sudah makan manusia, dia akan istilahnya itu sakti mantropo lah, gak tahu saya. Sakti sudah sangat tinggi. Sejarah awalnya begitu. Setelah itu datanglah Islam. Nah, inilah kalau menyebarkan Islam itu dengan gambaran, kalau kita katakan rahmatan lil alamin, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bil hikmah, dengan baik, harusnya amal ma'ruf, amar ma'ruf bil ma'ruf, ngajak itu dengan baik. Maka dengan baiknya caranya begitu, beliau masuk pada budaya itu. Oh begini, oh begini, oh ya udah, sudah jauh sama dibuat makan manusia, kita ganti apa ini kikung, apa bahasa kikung apa sih Prof Agus Nyoto mengatakan gitu, ganti PT terus makan, udah makan, kumpul, tetap kumpul, sedikit-sedikit akhirnya terbentuk kumpul itu sampai yasinan, tahlilan. Itu ada filosofi di itu, tumpeng sejarah makanan itu ada. Makanan itu ada tuh sama peng, filosofinya lebih gak tahu sejarah untuk ke situ itu dapat. Kalau itu adalah proses islamisasi orang-orang itu, sehingga kalau ketika buang hilang seperti itu, kita lupa bahwasanya Islam masuk kita adalah proses wali songo itu sendiri. Nah, wali songo akan hilang dengan nilainya di budaya itu hilang. Ketika hilang, ya udah, wali songo hanya menjadi sejarah. Coba saya tangkap dari pertanyaan, dari penjelasan narasumber, bahwa sebenarnya nggak apa-apa ya perbedaan dari furu'iyah, tapi asal atau usul hukumnya itu tetap satu gitu. Yaitu perbedaan itu menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat sendiri. Di pedesaan seperti ini, di perkotaan seperti ini, pasti kan punya perbedaan juga. Yaitu menyesuaikan kondisi yang ada. Oke, mungkin refleksi pada malam hari ini cukup dapat saya simpulkan bahwa esensi kultur di bulan Asyura ini memang tentu ada yang pro dan kontra, tapi dari kita atau NU sendiri pasti ya juga memiliki filosofi atau punya dasar sendiri untuk membenarkan hal-hal tersebut. Karena mengingat bahwa Islam di Indonesia itu kita adalah pendatang, jadi budaya-budaya itu sudah turun-temurun dari leluhur. Kita nggak punya hak untuk merusak tersebut, tapi kita bisa untuk memperbaiki budaya itu dengan gaya Islam yang lebih kompleks, yang lebih mengena di masyarakat tanpa menyalahkan dan tidak menghilangkan kultur-kultur yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin itu untuk refleksi pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, karena judulnya refleksi dan doa bersama, tadi sudah istighosah yang dipimpin oleh rekan Sobih selaku CO Departemen Dakwah. Mari kita tutup
acara refleksi ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau Agus Muhammad Najib Samsudin. Kita berdoa bersama semoga apa yang kita bahas mendapatkan keberkahan khususnya ketika bulan yang berkah ini, bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqbilana biha min jami'il a'dha wa ridahuna biha min kulli sayyi'ah wa tarfa'una biha indaka 'ala al-jannah wa tubayyinu as-sawaya min jami'il khairati fi hayati wa ba'da. Allahumma arina al-haqqa wa warzuqna wa al-batila wa batil wa istislam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ya Allah irhamna ya Allah irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa siyatan fil ajr wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa wasatan ba'da al-maut. Allahumma fiqh wa najatan min nar wa 'afwan nisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oh, jadi oke, terima kasih sampaikan. Selanjutnya yaitu ada penyerahan cindera mata sebagai kenang-kenangan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau rekan Salman Al-Farisi selaku Ketua PKPT Ibnu Widarta Pasuruan. Kepadanya dipersilakan. Satu, dua, tiga. Satu kali. Satu. Begini, satu, dua. Ulang. Satu. Tangannya. Satu, dua, tiga. Dan. Ya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Tikus dan tikus. Baik, rekan dan rekanita yang ada di rumah, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya meluangkan waktu mengikuti acara refleksi kader dan doa bersama narasumber Agus Muhammad Najib Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cari Sukorejo. Saya selaku moderator, apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan dalam tingkah dan pengucapan saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.